Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah untuk bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita ditanya, apa itu Alkitab dan apa fungsinya bagi kita? Ayat renungan hari ini adalah jawabannya. Dengan jelas Paulus memberitahu kepada kita bahwa kitab suci atau Alkitab itu sendiri diilhami oleh Allah. Artinya, kitab suci kita tidak berasal dari imajinasi atau ciptaan manusia. Setiap kata dan setiap kalimat yang ada dalam Alkitab berasal dari nafas Allah sendiri. Itu adalah firman-Nya. Jadi Alkitab bukan hanya tentang Dia, tetapi dari Dia. Paulus mengingatkan Timotius yang telah mengenal kitab suci sejak dari kecil dan menjelaskan kembali mengapa kitab suci itu begitu berharga dan dapat dipercaya. Dengan demikian, di tengah-tengah munculnya pengajar-pengajar palsu yang dapat menimbulkan kebingungan di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah jemaat, lewat pengajaran pagi hari ini, kita dapat memahami bahwa firman Tuhan bukan pendapat manusia dan harus menjadi otoritas tertinggi dalam semua hal yang berkaitan dengan iman dan juga kehidupan kita. Saudaraku, kata diilhami Allah adalah kata kunci yang berarti bahwa kitab suci berasal langsung dari hati Allah yang memberi kita kepastian bahwa Alkitab dapat dipercaya dan sepenuhnya berotoritas. Kita tidak perlu mencari kebenaran tentang Tuhan, keselamatan, atau cara hidup yang benar di tempat yang lain. Segala sesuatu yang perlu kita ketahui ada dalam firman Tuhan. Karena itu kitab suci atau Alkitab bukan sekedar buku tua yang penuh dengan cerita, tetapi adalah pedoman hidup yang digunakan Tuhan untuk mengajar, menegur, mengoreksi, atau menyatakan kesalahan dan juga mendidik orang dalam kebenaran. Singkatnya, saudaraku, Alkitab memberitahu kepada kita apa yang benar, apa yang salah, dan bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana hidup dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Jadi, Alkitab adalah alat yang digunakan Tuhan untuk membentuk hati dan juga pikiran kita. Bagi kita, umat Kristen saat ini, firman Tuhan hari ini merupakan pengingat yang kuat mengapa Alkitab itu begitu penting. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan opini, tren, dan juga nilai-nilai yang terus berubah-ubah, kita membutuhkan fondasi yang kokoh. Dan fondasi itu adalah firman Tuhan yang ada dalam Alkitab atau kitab suci kita. Maka renungan pagi ini menantang kita untuk tidak hanya membaca Alkitab atau mendengarkannya, tetapi membiarkannya membentuk kita. Alkitab mengajarkan kita apa yang benar, menegur ketika kita salah, menuntun kita kepada pertobatan,
dan membantu kita bertumbuh menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Jika kita berkomitmen pada kitab suci, kita akan siap menghadapi cobaan, menangani hubungan, membesarkan keluarga, mengambil keputusan, melayani orang lain, dan teguh dalam iman kita. Karena itu, kita harus menganggap Alkitab dengan serius dan kita membiarkan firman itu memperlengkapi kita semua. Seperti lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau bertumbuh. Maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita dikuatkan dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat mendengar dan selamat membiarkan diri untuk dibentuk oleh kitab suci atau firman Tuhan itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang telah memperlengkapi kami pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar dari Alkitab atau kitab suci. Biarlah kami terus tekun untuk boleh dibentuk agar sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Kami pun boleh merasakan kedamaian, boleh merasakan sukacita, dan bahkan kami boleh mengalami kehidupan yang baru ketika kami selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami hanya pada kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.